Salam, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua, khususnya bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Biarlah pesan pastoral yang akan saya sampaikan pada saat ini boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan membawa kita untuk makin lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat 28 tadi dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Ayat ini memberikan sebuah jaminan dari Allah sendiri bahwa Ia senantiasa terus-menerus terlibat di dalam kehidupan kita. Allah bukanlah seorang penonton yang hanya berdiam diri melihat kehidupan manusia, tetapi Allah senantiasa terus-menerus terlibat di dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu, in all things. Artinya saudara, bahwa di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami, baik itu peristiwa yang menyenangkan kita, baik itu yang menyusahkan kita, di dalam keadaan sehat maupun sakit, di dalam segala keadaan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-28 ini dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Apa maksudnya saudara? Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-29. Di dalam ayat ke-29 dimulai dengan kata sambung sebab, yang berarti memberikan penjelasan terhadap ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-28. Di dalam ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kebaikan yang Allah maksudkan di dalam ayat 28 ini adalah membawa setiap orang percaya, saudara dan saya, untuk makin berproses dibentuk serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Kita dibentuk makin serupa dengan Yesus Kristus, itu bukan berarti saudara, kita menjadi Tuhan seperti Kristus. Oleh karena kita tetap adalah manusia ciptaan yang tidak mungkin bisa menjadi Tuhan. Tetapi kita dibentuk, diproses makin serupa dengan Yesus Kristus. Itu berarti kita dibentuk untuk memiliki sifat-sifat dan karakter yang makin mirip dengan Yesus Kristus. Misalnya saudara, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saya percaya Tuhan sebenarnya sedang membentuk kesabaran kita. Saya percaya di dalam situasi yang tidak mudah ini sebenarnya Tuhan sedang melatih daya juang di dalam hidup kita. Di dalam situasi yang tidak mudah dan sulit seperti ini, Allah sebenarnya sedang membentuk kerendahan hati kita. Supaya kita saudara sebagai manusia, kita sungguh menyadari kita adalah manusia yang sangat terbatas, kita adalah manusia yang sangat rapuh, sangat lemah, dan kita senantiasa bergantung dan membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini.
Saya percaya saudara, situasi yang sulit, yang tidak mudah, yang sedang kita alami saat ini, itu juga sebenarnya membentuk self-control kita, membentuk pengendalian diri kita. Misalnya saudara, kita belajar untuk sangat membatasi diri, ada di tempat-tempat keramaian atau di ruang publik. Kecuali saudara, kalau memang kita ada kondisi yang sangat urgent atau hal-hal yang tidak terhindarkan. Nah saudara, ini adalah bagian dari self-control dan pengendalian diri yang harus kita lakukan. Saya juga percaya saudara, di dalam situasi pandemi COVID-19 yang tidak mudah ini, Tuhan sebenarnya sedang membentuk kasih dan kebaikan kita. Untuk kita belajar akan peduli terhadap orang lain, khususnya untuk para dokter, untuk tim medis yang berada di garis terdepan, yang membutuhkan akan alat-alat perlindungan diri di dalam mereka menjalankan tugas mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membentuk kita melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan juga membentuk kita melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Baik orang itu adalah mungkin menyenangkan kita, maupun orang itu adalah hal yang kurang menyenangkan kita menurut ukuran kita, saudara. Di dalam semuanya itu Tuhan bisa memakai kita, membentuk kita untuk makin serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, Tuhan membentuk kita makin serupa dengan Kristus itu bukan hanya melalui berdoa. Tuhan membentuk kita makin serupa dengan Kristus bukan hanya melalui ibadah, melalui kita membaca dan merenungkan firman. Tentu saudara, semuanya itu adalah disiplin rohani yang penting dan harus kita lakukan. Tetapi juga saudara, Tuhan membentuk karakter kita melalui setiap peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami dan melalui orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kebaikan yang Allah maksudkan di dalam ayat 28 ini adalah kebaikan menurut sudut pandang Allah, menurut ukuran Allah. Bukan saudara, kebaikan berupa kenyamanan, kelancaran hidup, atau kebaikan berupa berkat materi. Tentu saudara, Allah bisa lakukan itu dan itu adalah bagian dari berkat Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan sebuah berkat yang lebih besar dari itu, yaitu kebaikan yang membuat engkau dan saya makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa karakter makin serupa Kristus itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena saudara, hanya ketika engkau dan saya hidup di dalam karakter yang makin serupa dengan Kristus, kita bisa dimungkinkan untuk menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hanya ketika engkau dan saya hidup di dalam karakter Kristus, saudara, kita akan bisa menjadi berkat yang maksimal bagi dunia ini. Itulah sebabnya saudara, begitu pentingnya karakter di zaman sekarang. Ada beberapa sekolah dan banyak sekolah pada zaman sekarang saudara menempatkan character building itu sebagai salah satu pelajaran yang masuk di dalam kurikulum sekolah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa bagian ini menjadi sesuatu yang penting kita renungkan? Oleh karena kalau kita tidak memahami dan tidak mengerti bahwa fokus utama Allah ketika menebus dan menyelamatkan kita adalah untuk membentuk dan memproses kita makin serupa dengan Kristus, maka saudara, kita akan gampang sekali dan mudah sekali digoncangkan oleh berbagai macam penderitaan, kesulitan, dan pergumulan hidup ini. Kalau kita tidak sadar dan tidak memahami bahwa fokus Allah yang terutama di dalam hidup kita adalah membentuk kita makin serupa dengan Kristus, saudara, maka kita akan tergoda untuk meragukan kebaikan, kasih, dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah situasi yang sulit di dalam hidup kita merusak perspektif dan persepsi kita tentang Tuhan. Diri kita, diri saudara dan saya, itu bukan ditentukan oleh situasi hidup yang sulit yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi diri kita, diri saudara dan saya, ditentukan oleh Tuhan dan firman-Nya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memimpin hidup kita semua. Amin.